Nah, tujuan Israel sebenarnya sekarang ini adalah mengosongkan Gaza dari penduduk Palestina seluruhnya dikosongkan. Karena sepanjang Hamas masih ada di situ, maka Israel tidak bisa tidur nyenyak dalam hal ini. Nah, itulah sebabnya mengapa kita melihat teror yang sangat sadis oleh Israel terhadap jalur Gaza itu. Ironinya, itu negara-negara yang sangat cerewet mengenai hak-hak asasi manusia seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan negara-negara Eropa lain itu tidak mengusahakan adanya gencatan senjata terhadap dua kelompok yang berperang ini. Juga kita melihat sekarang ini, ini mengkhawatirkan kita karena perang ini telah meluas. Hormuz itu adalah gerbang, sekitar 30% energi dunia itu berada di Teluk Persia itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu Selat Hormuz itu adalah gerbang, sekitar 30% energi dunia itu berada di Teluk Persia itu. Dan Teluk Persia itu di Selat Hormuz itu gerbang masuknya tanker-tanker internasional ke Teluk Persia itu cuma berjarak sekitar 40 km itu. Kalau Iran tutup itu Selat Hormuz, Gaza, Selat Hormuz itu, harga minyak dunia itu akan melonjak berkali lipat. dan terjadi. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Khas dan Peace Channel dengan Habib Sumit Al-Hadar, pengamat Timur Tengah, pengamat politik, pakar politik, dosen. Wah, segudang ilmu beliau. Ya, coba kita bisik-bisik sehingga memberikan semacam penambahan ilmu ya. Karena tanpa kita korek, tanpa kita minta, ini ilmu ini terpendam ya. Jadi alangkah baiknya netizen juga memperhatikan bisik-bisik kenegaraan ini sehingga bermanfaat buat kita semua. Ya, sehat Habib? Sehat. Masya Allah. Ini kalau sudah ketemu pakar-pakar seperti ini sayang ya. Di akhir-akhir perpolitikan nasional, internasional, kondisi yang lagi prihatin dunia ya. Baik di domestik dalam negeri ini juga banyak karut-marut politik yang luar biasa menjelang pilpres. Sementara di luar sana juga berjatuhan syuhada ya. Setiap hari kita melihat ya. Kita hanya bisa menangis. Tapi di samping tangisan kita juga melihat, ya Allah, betapa ibu dan ayah mereka tuh melihat anaknya yang sudah meninggal itu bangga. Karena mereka tahu, keimanan mereka tuh bahwa ini tempatnya jannah. Ya, tempatnya surga. Karena mereka betul-betul terzalimi oleh kekejaman Zionis Israel ya, yang semakin hari semakin membabi buta. Gimana Tabib ini kondisi terkini di Palestina? Selain kita mendoakan, kita juga coba berbisik ya, semoga apa yang terjadi di dunia internasional ini mempunyai dampak ya. Kita juga Indonesia kan juga banyak prihatinnya, ada demo, ada segala macam, ada doa, ada segala macam hal sudah diusahakan. Termasuk kemarin kita lihat sendiri ya, anggota DPR itu mereka bersidang memakai sorban ya, pakai sorban Palestina ya, salah satu dukungan moral ya. Gimana Habib Sumit ini? Iya, kita sangat prihatin dengan tindakan Israel terhadap jalur Gaza yang dihuni sekitar 2,3 juta rakyat Palestina yang tertindas gitu. Nah, kita melihat sekarang ini pemboman besar-besaran terhadap semua
infrastruktur di Gaza, termasuk juga pemukiman penduduk sipil, itu dilakukan dengan sengaja. Nah, tujuan Israel sebenarnya sekarang ini adalah mengosongkan Gaza dari penduduk Palestina seluruhnya dikosongkan. Karena sejak perang yang terjadi antara Israel dan jalur Gaza yang didominasi oleh kelompok Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, yaitu gerakan perlawanan Islam, Hamas, itu terjadi berulang kali. Dan sepanjang Hamas masih ada di situ, maka Israel tidak bisa tidur nyenyak dalam hal ini. Oleh karena itu, yang mereka sedang lakukan sekarang ini adalah bagaimana mengosongkan Gaza dari penduduk Palestina. Nah, itulah sebabnya mengapa kita melihat teror yang sangat sadis oleh Israel terhadap jalur Gaza itu. Itu mereka bahkan menggunakan senjata fosfor, bom fosfor. Bom fosfor itu adalah salah satu senjata yang digolongkan sebagai senjata destruktif, senjata pembunuh massal yang digolongkan sebagai senjata kimia. Yang terlarang ya? Itu terlarang, tapi digunakan. Dan ironinya, itu negara-negara yang sangat cerewet mengenai hak-hak asasi manusia seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan negara-negara Eropa lain itu berdiam diri tidak mengusahakan adanya gencatan senjata terhadap dua kelompok yang berperang ini. Sementara kita lihat bahwa sebenarnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini sudah kehilangan akal sehatnya gitu. Ya, tujuan perang dia untuk mengosongkan Gaza itu tidak akan tercapai. Masalahnya, selain Mesir tidak mau menerima pengungsi Gaza karena itu satu-satunya akses atau pintu gerbang Gaza keluar itu cuman melalui gerbang Rafah di selatan Gaza itu untuk masuk ke Mesir. Nah, kenapa Mesir menolak itu? Karena selain tragedi kemanusiaan yang akan mereka hadapi, bayangkan 2,3 juta orang harus memasuki Mesir, sedangkan Mesir juga sudah menampung pengungsi sejak lama di Mesir itu. Dan fakta bahwa begitu orang Palestina keluar dari wilayahnya, Israel tidak akan mengizinkan mereka masuk kembali gitu. Oleh karena itu semua negara Arab menolak pengungsi Palestina yang baru. Artinya korban akan semakin hari semakin bertambah. Sudah sekarang ini 8.000 lebih kalau nggak salah. Sampai tadi malam tanggal 2 November itu sudah ada sekitar 8.500 orang yang tewas. Kemudian hampir 20.000 orang yang cedera. Dan kemudian ada ratusan ribu lain kehilangan tempat tinggal. Nah, tapi yang mengkhawatirkan kita lagi sekarang, selain dari niat gila dari rezim Zionis Israel ini terhadap Gaza ini, juga kita melihat sekarang ini, mulai sekarang itu milisi Houthi di Yaman yang mendominasi Yaman Utara itu tidak tahan untuk membela saudaranya di Gaza. Sehingga mulai kemarin itu dia juga melancarkan penembakan rudal dari Yaman dan juga mengirimkan drone ke Israel untuk membantu Hamas. Nah, di utara itu juga Hizbullah sudah berperang dengan Israel meskipun belum dalam skala penuh.
uh, Israel lalu untuk menangkal rudal-rudal dari Houthi di Yaman itu, dia mengirimkan kapal perang di Laut Merah, kapal perang yang dipersenjatai dengan rudal anti rudal untuk menangkis rudal-rudal dari Yaman yang menuju ke Israel itu. Nah, ini mengkhawatirkan kita karena perang ini telah meluas. Sekarang sudah Israel sedang menghadapi 3 pihak sekarang ini. Houthi, Hamas di jalur Gaza, dan Hizbullah di Lebanon. Walaupun di Hizbullah itu belum menggunakan kekuatan penuhnya dia. Nah, tujuannya dari Houthi ini bagaimana memecahkan konsentrasi Israel dan juga menyedot sebagian kekuatannya. Jadi ada Hamas, Houthi, dan Hizbullah di utara Israel itu. Nah, ironisnya itu negara-negara besar tidak mau mengusahakan supaya gencatan senjata diberlakukan sesegera mungkin untuk menciptakan koridor kemanusiaan, masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza itu. Nah, malah sekarang ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu membuat proposal ke Kongres untuk menambah dana 14 miliar untuk Israel gitu. Nah, diduga kuat 14 miliar ini yang diminta Biden untuk bantu ke Palestina ini tujuannya untuk membiayai pengungsi Palestina dari Gaza ini agar supaya Amerika Serikat bisa mencuci tangan dari konflik ini gitu. Jadi dia pura-pura dana itu untuk membantu Palestina, padahal ada hidden agenda. Iya, dia menjustifikasi rencana Israel untuk mengosongkan Gaza. Nah, dan dia dukung itu, menjustifikasi itu, dilakukan itu dengan dana. Nah, iya, dengan dia kalau sampai pengungsi Palestina keluar dari Gaza ke seluruhnya, dia akan menggunakan dana itu untuk membantu para pengungsi Palestina itu supaya wajah kemanusiaan Amerika Serikat itu terlihat gitu. Padahal nawa itu beda. Sayang sekali bahwa ini skenario gila gitu. Ini tidak akan berhasil gitu. Bahkan menciptakan ketegangan baru di seluruh Timur Tengah, bahkan di dunia Islam, karena Indonesia pun kena getahnya. Kena getahnya apa? Itu harga minyak dunia itu punya kecenderungan terus menanjak gitu. Nah, diduga kuat kalau sampai perang ini nanti panjang, khususnya kalau sampai Suriah terlibat, karena Suriah ini belum berdamai dengan Israel dan dia punya wilayah dataran tinggi Golan itu lagi diduduki oleh Israel. Nah, apabila perang skala penuh dari Hizbullah melawan Israel juga di utara, lalu Israel benar-benar juga melakukan skala penuh terhadap perang darat di Gaza, maka kemampuan Israel ini terbagi gitu ke selatan dan ke utara dan juga ke udara dengan Houthi itu. Nah, apabila ada tanda-tanda bahwa Israel kewalahan dan menengah dalam menghadapi 3 front ini, Suriah bisa terlibat di dalamnya. Dan kita mesti ingat bahwa Hizbullah, Houthi, Hamas, dan Suriah adalah sekutu Iran. Iran juga terlibat nanti ya? Pasti, karena di Suriah itu ada tentara Iran di sana. Tentara Iran. Nah, kalau Suriah terlibat, Israel mau nggak mau akan
melihat Iran sebagai musuhnya, dan dia punya pesawat-pesawat yang bisa terbang sampai ke Iran, dia bisa menyerang Iran, dan kalau itu terjadi maka terjadi kegawatan di Teluk Persia itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu Selat Hormuz itu adalah gerbang, sekitar 30% energi dunia itu berada di Teluk Persia itu. Dan Teluk Persia itu di Selat Hormuz itu gerbang masuknya tanker-tanker internasional ke Teluk Persia itu cuma berjarak sekitar 40 km itu. Kalau Iran tutup itu Selat Hormuz, Gaza, Selat Hormuz itu, harga minyak dunia itu akan melonjak berkali lipat. Dan pernah terjadi kan waktu itu? Iya. Tahun berapa pernah terjadi kan? Tahun 73 itu semua negara Arab produsen minyak itu melakukan embargo terhadap Israel itu. Nah, Amerika Serikat itu harus kembali ke akal sehat bahwa akar masalah Palestina itu adalah masalah penjajahan. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah Palestina itu menyelesaikan akar masalahnya itu. Masalah akarnya apa? Itu penjajahan Israel. Oleh karena itu, perundingan perdamaian yang dihentikan Israel sejak tahun 2014 harus digulirkan kembali. Dan Palestina harus diberi kemerdekaan. Karena ada resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB di mana Amerika Serikat ikut menandatangani itu, yaitu resolusi nomor 242, 338, kemudian 181, dan kesepakatan Oslo antara PLO pada waktu itu dipimpin oleh Yasser Arafat dengan pemerintahan Israel yang didominasi oleh Partai Buruh waktu itu tahun 93 itu harus diwujudkan. Itu resolusi-resolusi yang disepakati oleh dunia, dan juga kesepakatan Oslo itu disepakati oleh Israel gitu. Nah, yang terjadi sekarang ini, gilanya Netanyahu sekarang ini, karena dia ingin mempertahankan kekuasaan. Kalau nggak salah kan belum lama ini kan ada semacam resolusi PBB kan yang 145 negara itu yang itu Majelis Umum PBB itu tidak mengikat. Makanya ada salah satu direktur itu mengundurkan diri kan dari iya, kalau Majelis Umum PBB itu resolusinya dia itu cuma bernilai moral gitu. Artinya moral dunia itu tidak bisa menerima. Itu kan diveto kan? Diveto Amerika kan? Iya, Amerika itu sudah veto sekitar 96 resolusi Dewan Keamanan PBB yang dia veto itu terkait dengan Palestina itu. Nah, jadi perang ini berlangsung ini, perang gila ini sebenarnya mencerminkan bahwa Israel telah kehilangan akal sehatnya dan moralnya dia, karena skenario mengosongkan Gaza itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin dan hanya melahirkan penderitaan kemanusiaan gitu. Kita mesti ingat bahwa pasca Perang Dunia Kedua itu terjadi dekolonisasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia merdeka, itu semua negara. Satu-satunya masalah yang masih tertinggal dalam upaya dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua itu cuma Palestina yang sampai sekarang. Jadi dunia berhutang kepada Palestina untuk perdamaian gitu. Jadi kalau cuma membantu kemanusiaan itu nggak ada arti apa-apa. Dan niat Israel untuk mengosongkan Gaza ini kan satu pikiran yang tidak masuk akal dan hanya bertujuan untuk menjaga posisi kekuasaan dia di Israel itu. Karena bagaimanapun juga terjangan Hamas sejak 7 Oktober ke Israel itu menunjukkan bahwa kelalaian dari rezim Zionis Israel itu menghadapi ini.
Sehingga kalau perang sekarang dihentikan, Netanyahu akan jatuh. Jadi kalau kita lihat ini kekuatan Hamas dan Hizbullah masih luar biasa ya? Luar biasa. Dan kenapa kita lihat Israel sampai sekarang ini belum, walaupun dia gertak terus-menerus bahwa dia akan melakukan serangan darat, dia masih setengah-setengah gitu, melakukan itu. Karena dia pernah melakukan itu dan jadi kuburan tentara Israel di Gaza gitu. Nah, kalau dia melakukan lagi sekarang ini, dan pasti banyak tentara Israel yang gugur, maka posisi Netanyahu dalam negeri semakin limbung gitu. Publik Israel tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Nah, akal sehat dan moral yang dituntut dari Israel itu adalah berpikir realistis bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi hantu bagi Israel sepanjang hak-hak dasar Palestina itu tidak diwujudkan, yaitu berdirinya satu negara Israel dengan batas-batas tahun 1967 yang diakui oleh Dewan Keamanan PBB dengan resolusi-resolusinya itu. Jadi artinya Israel harus mundur dari tepi barat, dari Yerusalem Timur, tempat bercokolnya Masjidil Aqsa, dan jalur Gaza. Kalau penyelesaiannya bersifat parsial, pokoknya perang ini harus kita menang dan Palestina tidak akan kita berikan kemerdekaan. Ini pikiran yang tidak realistis, pikiran yang bodoh dan tidak bermoral, dan yang terutama kan tidak mungkin bisa diwujudkan itu. Nah, jadi Netanyahu harus kembali ke akal sehat, bahwa kalau nanti dia kehilangan kekuasaan, itu tetap dia akan diingat sebagai Perdana Menteri yang bermartabat kalau dia mewujudkan harapan Palestina memiliki negara, meskipun untuk itu dia harus kehilangan kekuasaan. Jadi ini yang akan terjadi kalau bombardir masih terus dilakukan sekarang ini, maka yang akan untung adalah Cina sekarang. Padahal Cina ini kan saingannya Amerika Serikat. Cina dengan gagah dia datang ke Timur Tengah dan dia mengutuk Israel. Dia menawarkan bantuan dan dia punya besaran ekonomi kedua terbesar di dunia, dan dia akan menyusul, dia akan melewati kemampuan Amerika Serikat gitu. Nah, kenapa dia menarik keuntungan dari ini? Karena tindakan Israel ini betul-betul meresahkan seluruh dunia, terutama negara-negara Arab, dan Cina datang gitu. Nah, Cina sangat bergantung dengan Timur Tengah karena sekitar 20 juta barel minyak yang dibutuhkan dalam negeri itu berasal dari Timur Tengah. Jadi dia juga takut kan kalau sampai perang makin panjang kan? Iya, kalau perang makin panjang kan berarti berdampak ke ekonomi Cina juga kan? Betul. Jadi perlambatan ekonomi Cina itu juga akan terjadi gitu. Yang sekarang ini sudah melambat, cuma dari sekitar 5%. Dan kalau harga minyak itu melambung tinggi, mau nggak mau akan menguras APBN-nya dia itu untuk membeli energinya. Untuk itu Amerika Serikat salah besar gitu. Dia tidak membaca perubahan geopolitik dunia itu dengan munculnya
Cina dan Rusia sebagai teman dari negara-negara Arab gitu. Nah, kenapa ini Biden ini? Ini juga karena politik kekuasaan. Tahun depan itu ada Pilpres di Amerika Serikat. Nah, Biden ini berasal dari Partai Demokrat. Dan orang Yahudi di Amerika Serikat sekitar ada 6 juta orang, dan mereka menguasai media massa, menguasai industri di Amerika Serikat. Itu umumnya itu pendukung Demokrat. Jadi ada tujuan politik juga ya. Iya, jadi untuk bisa terpilih kembali, dia harus mendapat dukungan dari kaum Yahudi, lobby Yahudi dan di Amerika makanya dia Serikat. bela mati-matian Israel ya. Nah itu selain dari memang kepentingan strategis Amerika Serikat di Timur Tengah, di mana Israel dianggap sebagai loyalis Amerika Serikat di Timur Tengah. Itu juga untuk pertimbangan pragmatis, yaitu untuk kemungkinan terpilihnya kembali Biden dalam pemilu tahun depan. Tapi sebenarnya di Kongres Amerika Serikat itu sudah muncul, cuma jumlahnya belum terlalu besar. Munculnya orang-orang Demokrat yang progresif. Mereka ini sudah kritis terhadap Israel. Mereka melihat bahwa Amerika Serikat dalam memberi bantuan kepada Israel harus dikaitkan dengan penghormatan dia terhadap HAM yang berkaitan dengan Palestina. Ya, kalau kita lihat ini kan hampir semua negara, kan banyak negara besar kan sudah demo ya, di mana-mana itu mendukung mengutuk Israel kan, begitu dahsyat kan desakan demonya kan. Jadi ini mudah-mudahan menjadi suatu kesadaran dari bahwa Israel itu sebelum terlambat lebih jauh itu kembali ke akal sehat. Iya, karena dia jadi kutukan dunia kan, bukan cuma kutukan dunia, dan ini masalahnya dia tidak bisa mencapai tujuan perang dia sudah tidak mendapat hasil tujuannya. Dia juga menghancurkan pembunuhan massalnya begitu dahsyat. Sementara di sisi kalau kita umat Islam ya, sebuah orang Palestina itu ini syuhada semua kan, bukan arti meninggal sia-sia kan. Dan saya juga perlu ingatkan bahwa kita tidak anti Yahudi, karena Yahudi sebagai agama itu mereka adalah ahlul kitab, dan rakyat Indonesia perlu tahu bahwa sampai sekarang pun orang-orang Yahudi yang tinggal di Iran, di Maroko, di Tunisia, di Irak itu hidup aman. Sejak abad ke-7 Islam berkembang di Timur Tengah, itu khilafah di Timur Tengah seperti khilafah Umayyah, kemudian pindah ke Abbasiyah, dan kemudian khilafah Utsmani selama lebih dari 1000 tahun itu tidak pernah terjadi kerusuhan anti Yahudi misalnya. Bahkan ketika Israel sudah menganiaya orang-orang Palestina pun, orang-orang Yahudi di negara-negara Arab ini, di Yaman itu hidup aman gitu. Tidak akan. Jadi orang untuk membela Palestina, dia tidak perlu menjadi Muslim. Dia hanya perlu menjadi manusia. Karena juga harus diingatkan bahwa orang Palestina yang berjuang untuk membebaskan diri dari kungkungan Israel itu adalah orang-orang Kristen juga. Dari berbagai denominasi, ada Katolik Roma, ada Kristen Ortodoks, ada Kristen Armenia. Itu orang-orang Palestina itu semua, dan mereka berjuang bersama dengan kaum Muslim untuk membebaskan diri dari penjajahan Zionis Israel ini. Itu. Jadi mudah-mudahan kita berharap ya kekejaman Zionis ini segera berakhir ya. Segera berakhir dengan desakan moral ya dari hampir semua bangsa ya. Di dunia ini, termasuk Indonesia juga mendesak ya, agar ya sesegera mungkin perang ini berakhir ya, karena endingnya kan tidak ada yang akan menghasilkan apa-apa ya, kecuali kehancuran ya. Kita juga berharap kepada Indonesia supaya lebih proaktif lagi bagaimana
memobilisasi negara-negara Islam juga non-blok, di mana Indonesia juga cukup berpengaruh, untuk kemudian melakukan KTT darurat yang mengecam keras sikap dari negara-negara besar yang membiarkan pemboman Israel yang dilakukan secara random, yang bertujuan menteror orang-orang sipil Palestina itu supaya cepat mengakhiri gitu. Sebenarnya dunia Islam ini, dan itu sebenarnya punya pengaruh besar, karena sekarang ini itu dunia ini sudah menjadi multipolar, bukan lagi monopolar. Ketika Uni Soviet runtuh tahun 91 itu, Amerika Serikat menjadi negara adidaya tunggal gitu. Tapi sekarang sudah muncul kekuatan multipolar. Ada Cina di sana, ada Rusia, kemudian ada India juga mampu. Nah, sehingga sebenarnya secara geopolitik itu pengaruh Amerika Serikat di dunia itu merosot, dan negara-negara di Timur Tengah khususnya itu sekarang ini mempunyai bargaining power atau kekuatan tawar terhadap Amerika Serikat yang makin besar gitu. Mereka bisa menggunakan kartu Cina untuk menekan Amerika Serikat gitu. Nah, ini saya berharap supaya Indonesia lebih proaktif lagi, jangan cuman retorika sekedar kalau jujur kalau kita lihat rezim ini satu hal yang mustahil lah. Ya, kita mungkin berharap nanti rezim ke depan ya mungkin masih bisa kita berharap ya. Karena kalau ngomong soal rezim sekarang ini, jangankan memikirkan rakyat Palestina, kita sendiri juga tidak dipikirkan kan, dengan kegaduhan akhir-akhir ini tentang kemiskinan, tentang tenaga kerja yang juga terlantar, ya apalagi kita memikirkan Palestina, kita aja dan juga kepentingan nasional kita sendiri, kepentingan nasional kita gitu. Kalau perang ini berkepanjangan bisa timbul instabilitas politik, karena kaum Muslim Indonesia tidak bisa menerima serangan brutal Israel terhadap Gaza. Juga kalau kenaikan harga minyak itu dampaknya kepada bangsa ini luar biasa besarnya, ketika utang kita itu sudah sangat besar, jadi beban gitu. Nah, kalau pemerintah tidak ketika pendapatan APBN kita merosot sementara kemiskinan bertambah, dan itu akan mengganggu pembangunan kita, karena dia harus mengeluarkan bansos yang lebih besar di saat pendapatan dia menurun akibat meningkatnya atau menurunnya perdagangan dunia gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian Indonesia, dan tidak usah ragu untuk mengecam keras Israel, karena konstitusi kita, amanat konstitusi kita itu adalah perintah dari konstitusi kita adalah penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Mungkin kita kembali lagi ke parlemen kita ya. Parlemen kita ini juga harus bersuara keras ya. Betul. Selain rezim ini mungkin kita tidak bisa berharap banyak ya. Kita sekarang kembali lagi ke parlemen kita, bersuara keras, bersuara lantang, suarakan ke dunia bahwa ini Indonesia ini lagi ikut prihatin, karena sudah ada contoh ya, mereka sudah menggunakan syar, bersuara lebih lantang lagi sehingga terdengar ya. Iya, dan proaktif gitu. Retno Marsudi, Menlu kita ini harus melakukan lobby-lobby dengan mendatangi sentra-sentra kekuatan di Timur Tengah, yaitu Iran. Ya tentunya di backup oleh parlemen kan. Parlemen kan akan gaungnya kan akan lebih berbeda kan untuk lobby-lobby internasional. Baiklah, bisik-bisik kenegaraan tentang Palestina ini kayaknya perlu session yang beberapa kali lagi, karena begitu luas ya, begitu banyak yang perlu kita bahas.
insya Allah dengan doa ya dan apa namanya dukungan moral ya, dunia terutama umat Islam di dunia ini mendoakan semua syuhada yang menjadi kekejaman Israel itu mendapat satu tempat magam yang Allah muliakan ya. Gitu. Jadi kita tutup dengan memberikan semacam doa ya, Al-Fatihah kepada seluruh syuhada kita yang terbunuh ya oleh kekejaman Israel. Al-Fatihah ala jami'a wa kulli anbiya'i shalihah wa ila khatim Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, hancurkan Zionis Israel yang kejam dan keji. Membasmi umat manusia yang tidak berdosa, yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Bukan hanya Islam, tapi semua bangsa di dunia ini mengutuk kekejaman ini. Ya, Bro ya. Mudah-mudahan bisik-bisik ini bermanfaat buat kita semua. Tapi hanya bisa menangis, sedih melihat berguguran. Subhanallah. Orang-orang tidak berdosa. Orang-orang tidak, tapi di sisi bayi itu anak-anak luar biasa. Tapi ya kita mendoakan juga semua keluarga yang ditinggalkan oleh anak-anak, suami, istri yang meninggal, diberikan ketabahan karena tidak ada lain syuhada, tidak lain ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Mudah-mudahan segera berakhir kezaliman ini di muka bumi. Ya. Terima kasih banyak waktunya. Makasih kembali. Ya, kita sekali lagi berdoa semoga segera kekejaman ini berakhir. Ya. Akhiri bisik-bisik keprihatinan yang mendalam dari Hasdis dan Kristiano ya. Ini dari hati yang dalam kami sampaikan ini. Bukan rekayasa. Karena tiap hari kita melihat hanya bisa menangis, kita tidak bisa buat apa-apa dengan suara khas dan Kristiano ini. Semoga bisa terdengar kepada Zionis yang kejam dan keji itu, bisa sadar mereka bahwa mereka juga akan mendapatkan laknatullah karena mereka kejam dan keji terhadap umat manusia. Ya, baiklah kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.